Timnas Indonesia baru saja mengumumkan skuad untuk FIFA Matchday pada bulan September. Ada banyak nama-nama yang dibongkar pasang dan tentu saja apakah ini akan mempengaruhi performa Timnas Indonesia nanti. Seperti inilah komentar untuk Timnas Indonesia. Pais cedera, Ole cedera, Ivar antara masih pemulihan atau dipanggil ke U23, Rafael dipanggil ke U23, Elkan emang nggak dipanggil, Arhan dan Asnawi nggak dipanggil. Kasih yang terbaik di setiap pertandingan, meskipun ini hanya sekedar uji coba, tapi demi meningkatkan kepercayaan diri itu penting jelang round 4. Baru nyadar, Arhan dan Asnawi nggak dipanggil. Biasanya tetap dipanggil walaupun nggak masuk daftar susunan pemain. Arhan, Asnawi, Rafael akhirnya tersisihkan. Biarpun begitu, dia juga berjasa, timnas ada di level sekarang. Daripada panggil Jordi Amat, mending panggil Elkan Bagot. Nggak apa-apa tanpa Ole yang cedera. Yang penting Ragnar dan Eliano bisa bermain dan Beckham akan jadi jenderal lapangan tengah. Kenapa nggak nyoba Excel? Ya, buat uji coba lawan dua negara ini. Kali aja, dia bisa memberikan kontribusi. Kita masih butuh bek tengah yang setara JIJS atau di atas JIJS karena masih rawan cedera. Pemain Serie A, Bundesliga, Liga Belgia, dan Eredivisie. Kita punya pemain-pemain dari Liga Top Dunia dan kita juga masih punya pemain yang bermain di Liga Top Asia. Kenapa mainnya di kandang? Sedangkan round 4 mainnya di Arab. Kalau matchday di luar kandang toh buat uji dan mengasah mental pemain. Apa nggak lihat dari statistik di tangan Patrick Kluivert hanya dapat poin modal main di kandang. Away 0 poin, 11 kebobolan, artinya ada problem mental. Semua juga penasaran apakah timnas hanya saat main di home saja mentalnya fighter, semangat menggebu-gebu saat didukung ribuan supporter saja. Tapi kalau away, mental kerupuk alhasil jadi ayam sayur. Kenapa PSSI nggak jeli hanya mentingin bisnis? Ivar Jenner dan Rafael Struijk nggak ada yang dipanggil. Kalau Rafael mungkin karena dia belum on fire dan main di Dewa United. Tapi kalau Ivar, kenapa nggak dipanggil? Apa dia masih cedera kah? Ole masih cedera, posisi striker menyisakan Sananta, Lili Pali, sama Orat Mangun. Nggak ada striker yang lain yang dipanggil. Sebenarnya lemparan Arhan bisa jadi solusi akhir ketika tim mengalami kebuntuan. Kayaknya striker dikasih satu bisa jadi formasinya 4-5-1. Hubner dan Marcelino harusnya ke U23 dulu buat bantu kualifikasi Piala Asia U23. Percuma main di kandang terus, harusnya main tandang ke Lebanon dan Kuwaitnya sekalian ngelatih mental. Daripada Lili Pali mending Ezra Walian, tendangannya berbahaya. Kayaknya Elkan sudah pensiun dari timnas. Tom tanpa klub kok bisa-bisanya dipanggil? Meskipun saya akui permainan Tom Haye bagus, tapi tetap saja tanpa klub bisa menimbulkan polemik. Semoga bisa sapu bersih 2 laga untuk proses kekualifikasi. Sudah paling benar main away ke Timur Tengah atau ke Rusia, kasihan pemain yang abroad di Eropa. Terlalu jauh perjalanan ke Surabaya. Padahal liga mereka sudah pada mulai hitung-hitung mengasah mental saat main away juga. Strikernya tidak ada yang gacor, gimana mau seri? Seharusnya Witan, Elkan Bagot, Ezra Walian dipanggil kembali. Di posisi striker sangat mengkhawatirkan, soalnya ini sudah persiapan mepet buat round 4. Harusnya di 2 matchday ini panggil penyerang lagi yang potensial. Sama Elkan sama sekali nggak dikasih kesempatan lagi, padahal musim kemarin tampil reguler. Tanpa Ole yang masih cedera, palingan juga buntu lagi alias mandul. 3 gol terakhir tim nasional dicetak oleh semua. Ini serius Jordi Amat, Nathan sama Klok dipanggil, sedangkan Sadil, Excel, dan Rafael Struijk tidak ada. Kalau uji coba skuad kayak gini sudah terlalu mewah, takut pun cedera, tapi kalau kualifikasi Ivar, Rafael, Bagot pertimbangan lagi. Menggeser bek kiri kayak Calvin Verdong butuh usaha banget tuh, naik turun nggak ngotak napasnya. Timnas Indonesia di era Patrick Kluivert kurang solid, kurang kompak, kurang tangguh, dan kurang kekeluargaan. Juga miskomunikasi antara pemain terlalu jauh juga. Jago mengandalkan Ole Romeni doang. Ingat, Timnas Indonesia senior tidak pantas mengandalkan 1 atau 2 orang, tapi yang benar adalah Timnas Indonesia lebih pantas bermain sebuah tim. Kompak, solid, tangguh, kekeluargaan, dan miskomunikasi antara pemain dekat lancar tanpa ada kata egois juga. Tidak ada kata mengandalkan 1 atau 2 pemain saja, tapi yang benar adalah bermain sebuah tim. Atau bermain satu tim, berjuang bareng dan meraih kemenangan bareng-bareng. Selama pelatihnya Patrick Kluivert, jangan harap gameplay timnas menarik dan produktif secara gol. Pelatih miskin taktik, minim pengalaman kok direkrut.
Sayang banget Ole cedera. Lini depan yang ini kurang meyakinkan. Kalau selama laga FIFA Matchday tidak ada kemenangan sama sekali, ya disitulah pelatihnya perlu diperhitungkan. Ivar, strike, kemungkinan nggak dipanggil karena tidak tampil reguler di klubnya. Hoki sudah habis hokinya pasca STY out. Perasaan makin sini, makin banyak pemain Liga 1 yang dipanggil level makin tinggi, aneh pelatih yang sekarang. Round 4, 2 kali pertandingan penentu, cuma 2 kali pertandingan. Kalau gagal, ngulang lagi 5 tahun, itu pun kondisi yang berbeda. Semangat timnas terlepas nanti bagaimana pertandingannya, penting sudah berjuang sekeras mungkin. Bagi saya, vibes-nya beda. Tapi dari dulu, udah biasa timnas begini, terus entah sampai kapan mimpi Piala Dunia akan terwujud. Skuadnya kok gitu ya, kurang yakin, saya kebanyakan grade C. Kalau seandainya 2 pertandingan ini hasilnya kalah semua, apakah berani ambil sikap? Kita sudah capek berproses selama 5 tahun, jadi sekarang kami butuh hasil. Dengan kedalaman skuad yang lebih mentereng, harusnya ada hasil. Sudah tidak terlalu berharap semenjak lihat permainan timnas diasuh pelatih baru. Semoga bisa mencoba memakai formasi lebih menyerang 4-3-3 atau 4-2-3-1. Kita harus mencoba unggul dalam penguasaan bola serta lebih banyak shot on goal tendangan ke arah gawang lawan. Kalau bisa penguasaan bola kita di atas 55% serta tendangan ke arah gawang lawan di atas 10.